support pemerintah dalam perumusan undang-undang menuju penerapan teknologi baru. Coba kita simak diskursus pemikiran dari Kanda ini yang akan keluar apa gitu kan? Apakah membosankan? Apakah bisa lebih dari Bang Fitron gitu kan untuk memantik kita semua? Jadi Bang, kira-kira Kanda jangan sampai mengecewakan mahasiswa yang jos lagi. Ya Bang, dalam terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup pemenang Bandang. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan sahabat saya Pak Haji Fitron Nursyad, dari tahun 2014 sampai tahun 2017 satu ruangan dengan saya waktu ketua komisi 5, beliau melanjutkan sekretaris setelah Bu Haji Ade Rossi menjadi pimpinan DPR. 2017-2019 saya dikembalikan kepada tupoksi karena saya mantan kepala desa, sehingga saya pindah jadi wakil ketua komisi 1 bidang pemerintahan. Sekarang saya dari 2019 sampai hari ini wakil ketua komisi 2. Jadi kalau teman-teman di DPRD Provinsi Banten mengatakan saya spesialis wakil, tapi berpindah-pindah tempat. Kalau beliau penghuni tetap di komisi 5, 2 periode, dan bidangnya, karena memang komisi 5 itu mitra kerjanya diantaranya dinas pendidikan. Kembali kepada persoalan yang judulnya diberikan ke saya, ini sesuai dengan yang dikatakan tadi, kesalahan teknis. Karena pertama ada kalimat terkait sosialisasi 4 pilar. Saya lagi duduk bersama di situ tadi di depan sama Pak Haji Fitron, saya berbisik, 4 pilar ini biasanya DPR RI, siapa ya yang mau datang? Nggak tahu kata beliau. Nah, jadi ketika berbicara makna judul ini bahwa support pemerintah dalam perumusan undang-undang menuju penerapan teknologi baru. Nah, kalau berbicara undang-undang juga ya mohon maaf, kami di pemerintah daerah Provinsi Banten hanya pembuat perda, peraturan daerah, bukan undang-undang. Artinya judul ini dengan kondisi jabatan yang saya pangku sekarang jauh panggang dari api. Akan tetapi yuk kita berbicara bahwa apapun yang terjadi, hitung-hitung kehadiran saya di sini memotivasi adik-adik para mahasiswa dan mahasiswi, juga para alumnus kumandang, biar semangat bahwa Yoyon Sujana bukan anak konglomerat, bukan anak pejabat, juga bukan anak yang termasuk. Tapi karena kemandirian orang tua saya dulu melahirkan saya dan memberikan nama kepada saya, sampai hari ini saya syukuri dan tidak pernah ganti nama. Yoyon Sujana ternyata penuh berkah. Meskipun orang dari perkampungan, anak orang kecil bisa duduk seperti ini, luar biasa. Artinya adik-adik ini harus bangkit dan harus tinggi lebih daripada saya. Amin. Kepada persoalan terkait dengan menuju teknologi terbaru, ya tentu tadi Pak Fitron sudah butuh panjang lebar menjelaskan, mengilustrasikan. Akan tetapi saya mengajak kepada semuanya bahwa kita jangan lupa terhadap apa yang telah dibuat dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kebiasaan yang terbaik. Salah satu contoh, pemerintah saat ini ketika akan melaksanakan programnya, maka dimulai dari yang namanya Musdus, musyawarah tingkat dusun, atau Musrenbangdus, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat dusun. Nah, dari situ saya berharap ini
adik-adik mahasiswa ataupun yang sudah menjadi alumnus salah satu alma mater universitas atau sekolah tinggi dan sebagainya, ketika kembali ke kampung halamannya, yuk turut mengawal agar bisa bersinergi antara kepentingan masyarakat di bawah dengan kepentingan masyarakat yang di atas, di mana di atas itu sudah progresnya menuju teknologi baru. Sementara belum mencapai sasaran, masyarakat paling bawah belum begitu memahami, sehingga tadi itu disampaikan oleh Pak Haji Fitron ketika mahasiswa demo dengan menggunakan gaya masa lalu yang tidak mengindahkan kepada regulasi yang sedang berlaku. Ketika para adik-adik mahasiswa melakukan demo, seharusnya bicara bab jalan rusak harus dari awal. Apakah pembangunan di kampung ini masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau tidak? Kalau masuk dalam perencanaan pembangunan, kualitasnya seperti apa? Yang direncanakan panjangnya seperti apa? Berapa? Lalu realisasinya seperti apa? Baru itu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi melakukan demonstrasi jalan ajur, tahu dari perencanaannya sudah ada, pelaksanaannya seperti itu, apalagi ketika yang A direncanakan, yang tidak direncanakan yang B dibangun juga tidak selesai. Nah, ini lebih parah. Makanya kita jangan sampai tidak memindahkan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku tapi tidak melanggar, baik melanggar norma maupun melanggar hukum. Yaitu kita analisa dari mulai perencanaan yang namanya dihimpun dari tingkat dusun terlebih dahulu. Semakin ke atas, setelah musrenbangdus, musrenbangdes. Kadang-kadang karena saya mantan kepala desa, satu desa itu umpama ada 3 dusun. Saya mengumpamakan desa saya. 3 dusun ini, usulan dari dusun 1 umpama 5, usulan dari dusun 2 5 kegiatan, usulan dari dusun 3 5 kegiatan. Akumulasi satu desa usulan masyarakat ada 15. Ketika digiring dibawa ke kecamatan, camat sudah mewanti-wanti bahwa yang harus diusulkan, yang akan diterima hanya 2 saja. Nah, hanya 2 usulan saja. Otomatis ini menjadi skala prioritas untuk dilakukan dan diteruskan kepada musrenbang tingkat kabupaten. Nah, sampai hari ini sinkronisasi teknologi modern dengan fakta regulasi yang diterapkan di bawah ini masih simpang siur, nggak nyambung. Nah, ketidaknyambungan ini adalah untuk bahan adik-adik ketika mengawal program pemerintah daerah kabupaten. Di Banten ada 8 kabupaten kota. Mengawal program pemerintah provinsi apa sih? Bahkan yang beberapa waktu lalu semua mengetahui dan disampaikan bahwa segala sesuatu dimulai dari usulan bawah sampai ke atas. Yang dulu sebelumnya dari atas ke bawah. Nah, sekarang sudah mulai semi. Saya sampaikan sudah mulai semi. Karena ada program yang diwajibkan dilaksanakan atas pemerintah pusat. Sementara program itu belum tentu sesuai dengan kultur yang ada di kita. Karena apa? Tadi kata moderator, tahu nggak pegelaran? Dulu kalau mendengar banjir pasti pegelaran. Sekarang belum tentu pegelaran. Karena apa? Pagelarannya sekarang sudah menjadi 4 kecamatan. 4 ke bawah 1 ke Cikendang. Jadi melahirkan kecamatan Patia, Sukaresmi, dan sebagian masuk ke kecamatan Cikendang. Jadi perubahan itu akan terjadi. Maka dengan demikian, adik-adik mahasiswa, saya setuju dengan judul bagaimana support pemerintah terhadap undang-undang untuk menuju teknologi baru. Saya setuju. Akan tetapi jangan sampai melupakan kepada regulasi yang lama ada, dan regulasi itu tetap masih berlaku dan tidak melanggar norma, juga tidak melanggar undang-undang. Itu harus kita jalankan. Nah,
Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Perpaduan antara pendapat Pak Pitron yang begitu panjang dengan saya yang begitu saya sampaikan dari mulai perencanaan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang dimulai dari tingkatan bawah, maka kurang lebihnya saya mohon maaf dan boleh kita berlanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.